Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Siti rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan amal ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Siti rahimakumullah, puasa Ramadan merupakan rukun iman yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui diwajibkan atas setiap muslim, sebagaimana yang telah Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Siti rahimakumullah, maka setidaknya ada beberapa faedah atau manfaat yang dapat kita raih, yang dapat kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Di dalam kitab Maqasid As-Saum karangan Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami setidaknya menyebutkan ada 7 manfaat yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika ia melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, puasa akan meninggikan derajat seorang hamba. Pandangan ini didasari dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk mengerjakan amal soleh, untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan juga bulan Ramadan Allah tutup pintu-pintu neraka. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kesempatan untuk kita untuk dapat berbuat maksiat. Dan selanjutnya setan-setan dibelenggu, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada setan kesempatan untuk membisikkan perasaan was-was di hati kita. Dan yang kedua, hikmah atau faedah yang dapat kita raih ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah puasa akan menghapuskan kesalahan dan dosa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Maka siapa saja yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang ketiga, manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah memalingkan atau mengalahkan syahwat. Maka hal ini didasari dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada para pemuda, bagi siapa saja mereka yang telah sanggup untuk menikah, maka bersegeralah untuk menikah. Maka ketika mereka belum memiliki kesanggupan dan kemampuan, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka agar banyak berpuasa. Ini maknanya bahwa puasa bisa menekan syahwat sehingga menghindarkan kita dari berbuat maksiat. Dan yang keempat, puasa mengajarkan kita menjadi orang yang pemurah sehingga kita mudah bersedekah. Kita merasakan betapa kita sangat kesulitan ketika kita merasakan haus dan lapar, sehingga kita bisa merasakan betapa penderitaan saudara-saudara kita yang mereka tidak tahu kapan mereka akan berbuka, sementara kita hanya menahan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti dan memperingatkan kita, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka puasa mengajarkan kita bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan dan kehausan, sehingga membuat kita menjadi orang yang pemurah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya, puasa mengingatkan kita bahwa betapa haus dan laparnya para penghuni neraka. Maka dengan itu mengingatkan kita dan memperingatkan kita supaya kita memperbanyak amal ibadah dan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dihindarkan dari azab neraka. Dan yang terakhir, puasa mencegah kita dari keinginan untuk berbuat maksiat. Maka ketika perut kenyang, maka ia memiliki kecenderungan untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perut kita kosong, merasakan lapar dan haus, ia tidak memiliki kekuatan untuk bisa memikirkan hal-hal untuk berbuat maksiat. Maka sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa puasa bisa menekan dan mencegah kita dari berbuat maksiat. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.